Tak ulang kembali ya, tidak ada kendala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Karena lumayan panjang ya waktunya sampai setengah empat. Eh, Nanti selama perkuliahan dengan saya, bukan kuliah sih, kita sharing aja. Kita sharing aja, kita bagi-bagi ilmu. Tidak usah terlalu tegang, tidak usah terlalu gimana gimana. Santai saja kalau bahasa sekarang saya santuy aja dengan saya. Kita sharing-sharing aja di sini. Oke, sebelumnya saya mau kenal kalian dulu dan kalian pun tentu ingin kenal saya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hafiz Maulana Ihsan. Saya lahir di Jambi. Tahu Jambi? Tahu. Tahu Jambi. Kalian di Sumatera Barat kan? Iya, Pak. Iya, saya lahir di Jambi tanggal 26 Oktober 1999. Ada yang satu tahun kelahiran dengan saya. Saya angkatan 99, kelahiran 99. S1 saya di Jambi, di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Ada yang tahu? Ada tahu UIN SS Jambi? Nah, lanjut S1 saya itu masuk tahun 2017. Keluarnya lulusnya tahun 2021. Nah, lanjut 2020. Setelah itu lanjut S2-nya ke Jogja, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kebetulan saya juga orang Padang. Orang apa ya? Ya, orang Padang, orang Sumatera Barat. Saya orang Singkara. Atau Singkara? Lai, Pak. Nah, iya. Lebih lah tuh. Alah, Pak. Lah, dekat atau jauh? Dekat atau jauh dari tempat tinggal? Agak jauh sih, Pak. Berapa jam tuh? 2 sampai 3 jam lah. Kampusku di Padang mana? Di Padang Kota. Di Padang Kota. Berarti lewat lewat Citinjau Lawi ya? Turunnya? Itu kalau kalau ke Singkarak bisa lewat Sitinjau Lawi itu, Pak. Nah, ya. Lah, behlan Astra. Kemarin saya lebaran pulang pulang ke Padang, ke Singkara, mainnya ke Batu Sangkar, ke rumah Gadang. Tahu rumah Gadang? Tahu lah ya, Mas. Ya, mungkin nggak tahu ya. Jadi kita santai aja. Kalau ngomongin suku boleh nggak sih? Boleh maju suku suku tuh. Lai, Pak. Boleh bilhin Kak? Suku suku saya tuh sebenarnya Ambon ya. Ah, Hah? Kalau saya tuh manggilnya Ambo atau Den itu atau udah suku itu, Pak. enggak itu doh. Ambo, Ambo, Apa? Ambo, Banyak Ambo, muridnya. Awak. Oh, Ambo, awak dan beliau nama Pak. bah, bah, Awak. awak, awak kok sukunya, anak mau oh pilih, Oh, pilih pilih. yang Yang sesuka ada, ada yang sesuku, enggak, Pak. Enggak Pak. nggak ada. Aduh, sayang sekali tidak sesuku kita ya. Pecah Iya. lah tuh. Kalau kalau di Padang tuh kalau sesuku nggak boleh, nggak Enggak, boleh Pak. nyatu, iya. Saya itu pilih yang pernah ke Singgara nggak? Pernah, Pernah. Pak. Kamanya Ke Danau Singkarak, Pak. ya, dakek lah dari Danau Singkara tenang. SMA satu Sumani lah beh. Pasar Enggak beh. Sumani Enggak beh dah. lah beh. Se Berapa meter ya? Sekilo sebelum danau kalau dari Solo Oh, awak emang ke danau itu, Pak. ke dermaganya. Ada dah. Nah, dekat Ah, iya. dermaganya mana? Saya asli situ dan saya Oh, mendapatkan tugas mengajar di di UNU Sumatera Barat. Excited sekali, serasa pulang kampung. halo. Orang tua saya tuh di Jambi, papa mama di Jambi, mama Padang, papa Jawa. Nah, saya lebih kentalnya ke Padang
Maksudnya mengecek kok lebih sakit-sakit bahasa Minang macam itu. Ya, Beh ya. Lebih bahasa 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 saya tuh apa kalau saya tuh Awak, awak, awak. wah, nggak den dah. Aden salah, Aden salah. Tapi ada yang tuh kasar nak. Enggak, lo kasar-kasar mana. Enggak Enggak ya. kasar, Pak. Santai. Bilang Oh kawan santai Coba awak. lo. Oh santai Ini awak. coba lo. Ini coba lo. Coba, Pak. Coba lo, Pak. Nama. Kalau Den. kalau disuruh Dan, cubu dan, tuh dan. susah nah. Kalau kalau berangkat-angkat itu susah nah. Aden, Nah, Aden, Den Aden, itu Aden. sana ada, Pak. Aden Cebut. coba. Coba lah. Coba lah, Pak. Aden orang kuah gitu. Ah, tuh, Oh, Pak. ada orang tinggalnya di Singkara. Oh, Ah, atau Oh. ala kecaan Aden lah makan gitu. Dia lelah makan ya. Aduh makan. Kalau makan siang ada. Dia terlalu excited kalau makan siang ada. Alun makan lah. Alun mulai. makan lalu. Mulai litak nah apa nah. Ayo litak lu pada apa, Pak. Kalau makan tak Talita tuh. Putri kok, Pak. Oh Putri nak Awak Talita. nama awak Putri, Pak. Oh Putri main baunya. Membo Oh ini iya. Putri. Nah, Oh, membonya ada, Pak. oh Putri. Mah rajonya. Hah? Putri kan Putri mah rajonya. Raja hilang, Pak. Oh hilang. Telan bumi. Ah, coba cek perkenalan diri. Pak, aku suku guys. Ya, Peko lu, apa lu? Ah, Beko lo. Oh, apa Den lu, lo? Den Oh, lu, lanjut Halo. lu. Den lu. Astagfirullahaladzim. Lanjut lu. Tadi. Lanjut lu. Ulang Dia lihat. serasa Dan pulang kampung. Dia serasa pulang kampung mana apa mah? Ah, Terus salah ya. Itu sih nah. Singkaraknya lebih tepatnya eh, wisata dia teh Bukit Singkarak tuh tak lebih Cinangki. oh, Cinangki apa? Ah di bawah tuh nah rumah 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 Oh, di Bayu. bawah Cinangki lah. Iya di bawahnya yang ke masuk lorongnya. Masuk maksudnya lorong Oh, bahasa Padangnya lorong. yo lorong-lorong. Lorong nah. Ayo masuk situ. Oh, dake beh. Ya. Nah, esok Pak pulang singgah deh. Jadi, Deh. Oke. Lah anak, nah, nah. kapan kami di, Pak? Kalau pulang ya, Pak. Ba. Kapan kami di? Oh jadi. Biar kau. Lagi ya, astek lu. Oh. Follow si IG-nya lo. Habis kau Ah, dari boleh IG gewa, kan. Pak. Boleh gewa lo. Kan Boleh dia, gewa. Pak, tuh. Kami Tapi follow gini, Pak. kau udah jadi belajar. Follow IG ya, Pak. Enak ada perkenalan. Tambah pak kawan dua dua nak. Oh iya. Ada. Ada mau IG Pak lu. Nama IG saya ini sama seperti ini Hafiz sama anak Ihsan. Coba cari. Hafiz, Wak cari entah lo di. Hafiz Maulana Ihsan. Ya, wak panjang waktu wak sampai sampai. Iyo, Biko lah Raja. Tidak, Pak. Astagfirullahaladzim. Sebentar Yang ya. aku, Pak. Yang mah kok Pak. Yang ada foto babi yu bini kok Pak. Pak, Yang foto lah nikah kok Pak. enggak ada anu Yang nikah itu, ada. Pak. Yang itu, Pak. Ah, iya Yang itu. mana? Nah, iya itu. Yang Woi, pakai kaki. Tak Pak. cari. Pak. Deh, Pak. kirim deh. Pak, follow, Pak. Follow pic langsung Michelle dia, Pak. Capek. Jadi, Terkenal mau Deh, Michelle. kirim ke aku deh ha. Iyo. dan Enggak baru dong. buik lah. Dan baru buik lah. Apa anak kami abuian deh dong. Bara awak orang preman nggak bara wajah kue. Pak, nama apa, Pak? Macam laptop lo, kau mati lo, hilang lo. Follow pic lo, Oh. follow pic. Siapa lo? Den lah den follow ah. Ya beko Pak Calik kau. Beko dan Calik kau. Ah, Biko jelek deh. Jadi, Den follow mah. Kok oh lah masuk. Lah masuk dia Wah, Michelle meminta untuk mengikuti. Ayo cepet. Nah, kau Plan follow lo ha. Follow back Pak. jadi fallback. Nanya apa lo lah. Abang lah Abang. nanya. Abang. Oh iya babang lah. Iya, abang lah dah. Astagfirullahaladzim ya Allah Tuhan. Cepet lah bang. Alun juga ada bang ah.
bekoh lah. Wak baca sebentar lu. Wak, Beko wak pernah baca tenggelam kok. tuh. Beko Nyamu baca waktu kok. lama waktu mah. Jam setengah Pak hampir ya. baso. Baso apa kok mereka beko dia baca kok. Hah? Beko baca kok. Follow lah dulu ah. Jadi ya. Ah, Nah, follow dulu. Ya, sekolah baca. Mana? Jatuh bisa, sayanya. nah Wih, lah, nah. langsung aja. Ah, itu Oh, baru mantep tuh. guys. Jadi. Keren. Keren. Bakawan, Pak. Oh, yo kawan. Beko kalau kalau dan pulang dan storyin komen nih. Pak mampir Iya, Pak. Jadi, sama. Singgah Pak ya. aman. Dan tunggu. Jadi. Tapi setahun sekali Lima pulang. dan tunggu. Setahun Lima dan sekali Nah, tunggu. kalau pulang. Oke lanjut ya. Sampai mana jadi, saya? Oh iya, tamat tamat S2-nya di Jogja teh tahun Udah ada Zoom tuh. 2023. Udah. Ya 2024 bulan 2. Itu langsung saya ke Bandung aja tuh. Sampailah kini di Yo, sini Pak. majanya manajemen bisnis syariah. Kalau situ anak mau jurusannya? Kalau di Padang ada Siapa? jurusannya di Jurusan Unmu. apa, Pak? Jurusan Oh, kuliahnya ekonomi, Pak. ekonomi Islam. Yo, Pak. Oh, ekonomi Islam. Kalau di situ nama manajemen syariah. Tuh. Oh, beda sama Pak, manajemen sama ekonomi. Iya, tapi sama-sama satu rumpun. Nah, tidak Ya, jauh-jauh kan. Nah, ada. yo, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Susah loh pakai bahasa Padang. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ke saya? Ke saya? Atau Tak tidak? boleh tak dah, punya Pak. pacar, Pak. Gantian lah, Le, Pak. Gantian. Cece, oh, Oh, ada nimbau tuh. ayo Adi, deh. Ya, dan deh. tunggu. Dan Deh. tunggu, ah. Sana mau bertemu ke ya. Misal dia mau orang ya. Awak, Ika. Pak. Halo. Kan yang saya nampak. Oh, hai. Oh, itu orang ya. Oh, itu orang ya. Halo. Halo. Di mana misal Padang ya? Rumah. Diauduri. Di mana Padang sel? Padang Diauduri, Pak. Halo. Oh, Duri. Yo. Ada Dake kotanya. ka apa? Kalau jalan ke Singkara, oh, Purmawa. Oh, kalau sampai Tapla walun. Jauh, Wih, jauh dari cita taplo wawan, Mang. Dake, jauh. Dake. 10 menit ibu taplau. Oh, Dari kampus UNU ku mah. Dake ke taplau di belakang taplau mah. kampus Sunu tuh ada abeh di denda. Tak beda denda. Aduh, ada abeh. Tidak pernah sobok di Ah, Padang udah. kampus tuh nyu deket Pangeran, Hotel Pangeran. Gimana tuh udah abeh dah. Tahunya Tak itu beda dah. Sembara, Solo, Bukit Tinggi, Tak beda Manden. dah. Nggak abeh di Padang tuh dah. Pokoknya itulah. Awak kelahiran 2005. 2000 berapa? 5. 2005 satu gen awak na Gen Z awak na. Oh, Gen Z. Sama awak na. Kamu ada 2005. Di mana SMA dulu? SMK Tata Boga. Di mana? Di Padang tuh lah. Yo di Padang. Di Padang tuh. Berapa tahun SMA-nya? 3 tahun deh. Kira 2 tahun. Woi, baru 2 tahun. Capek Gimana nah. tuh? Gimana tuh bintang? Saya ada pintar yo. Ini pintar dulu bodoh. Tanya lah. Tanya lah ya. Lah, nah. Panjang mana? Lah gantiin nih. Umur ada tanya. Umur ada. Ah, Umur. Michelle tanggal 3 Juni ulang tahun mah Gemini. yo, ada sekarang saya happy birthday-nya. Gue be lo. Cepet. Gue lo. Apa cabut dan kecian happy birthday. Apa happy birthday gitu cepet. Kayak artis ya. Astagfirullah. Capek lah. Ya, happy birthday buat Michelle. Semoga lancar kuliahnya, capek lulusnya, capek karajonya. Itu Ah, karajo Michelle. halo lah. Itu Kuliah nih. baru.
Oh, ndak sampai Karajo tuh dah. Tidak dah. Tidak beh dah. Bah tuh ndak beh. Ndak pandai Iko Karajo toh tuh. masak. Ndak pandai Dulu Karajo. lagi kerajo. Ah, Dulu lagi Karajo. kerajo. Ah, Karajo Di dulu. hotel. Di Di hotel. hotel. Aduh, pawa ah. Oke. Di bagian mana hotelnya? Di kitchen. Oh, Mas. Oh iya, Tata Boga jurusan nak. Kata boga mah. Hmm. Kasih ya. Sama-sama. Lah putri lah. Dila sesuai ini sana Dila Novitri. Gila, Pak. Di Di lah mana pak. Padang? Di mana Padang Ya, gitu? Kota Padang, Pak. Oh, Kota Di Padang. mata air. Udah kayak misal tuh jauh. Nggak ada Jauh. tapi nggak lo jauh, Pak. Hmm. Bakawan jauh misal tuh. Lain, Pak. Nah, di mana dulu SMA misal? Apa, Pak? Di mana dulu SMA-nya? SMK Negeri 2, Pak. Hmm. Lanjut. Rian Khairil. Mah, Ya Pak, di mana Padangnya? Di mana Padangnya? si Junjung Pak. Oh, si Junjung. Ya Pak, Hmm. Si Junjung ke Padang tuh enggak jauh deh. Singkarak rakyat no. Ya ke Singkarak, dah kayak enak. iya Pak. Itu di Padang ngekos atau pulang pergi? Ngekos Pak. Oh, ngekos. Mantap, mantap, mantap. Terus Yufidianti. Ya, Pak. Di mana Padangnya? Siapa yang baunya? Yanti, Yufi, Yupi, Pak. Asal Mentawai, Pak. Mentawai. Mentawai itu nyebrang, enggak? Iya, Pak. Oh, nyebrang. Terus kuliah di Padangnya ngekos. Ya, ngekos, Pak. Oh, ngekos. Oke, terima kasih. Yusuf Pasaribu. Ya Pak. Di mana Padang Yusuf? Ya Pak, Di mana Padangnya? di Gunung Padang Pak. Di mana tuh? Gunung Padang. Jauh dari kampus tuh? Dari kampusnya jauh atau dekat? Dekat Pak. Oh, dekat. Iya. Terima kasih. Belum? Talita Fadila Putri. Mana orangnya Talita Fadila Putri? Ini, Pak. Oh, yang tadi. Yo, Pak. Di mana Padang Putri? Di Singgalang, Pak. Singgalang tuh gunung enggak? Hah? Singgalang tuh gunung. Iya, Gunung Singgalang lah ya, ada, Pak. Udah kayak situnya. Ini ada kayak gunung itu, Pak. Kompleks Singgalang, apa? Nama kompleks Singgalang. Ya. Oh, ya, ya. Oke, cukup ya perkenalannya. Atau ada mau dibahas yang lain? Oke, kita lanjut ke pelajarannya. Kita santai aja, kita sharing aja. Kita sharing aja tentang pelajaran ini. Sebelumnya saya share dulu. Nanti mohon maaf ya kalau kalau campur bahasanya, karena kan bukan bukan tinggalnya di Padang, jadi nggak terlalu paham bahasanya. Logat-logatnya lai tahu sakit sakit. Saya izin share dulu ya.
Kelihatan yang saya share? Belum, Pak. Udah, Pak. Oh, sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Di RPS yang saya dapat, saya mendapatkan amanah untuk di pertemuan ke-9 untuk saya sharingkan, yaitu mengenai Bank Umum Syariah. Sudah nggak asing lah ya dengan apa itu Bank Umum Syariah? Ada yang masih asing dengan namanya Bank Umum Syariah? Tidak, Pak. Bank Syariah itu yang sebelum sebelum menjadi BSI, bank apa aja? Bank Muamalat. Yang di Ya, merger ke BSI apa aja banknya? Ada berapa bank? Ada berapa bank yang di merger ke BSI? 3, kalau nggak salah, Pak. Apa aja itu Dila? Kasih itu Dila. Yang pertama, Bank Mandiri Syariah, nah, tuh BRI Syariah, iya, BRI Syariah, CAI, apa? Satu lagi Bang, BNI Syariah. Ini ada tiga tuh. Yang pertama tuh Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, sama Bank BNI Syariah. Nah, itu di mergernya itu kalau tidak salah tahun 2021 awal Januari atau Februari itu di merger menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia sekarang. Kalau Bank Muamalah Syariah terus Bank, kalau di sini tuh ada namanya Bank BJB, Bank BJB Syariah itu aja. Itu ada. Kalau di Padang tuh nama banknya anak mana, bank daerahnya Bank Nagari. Nah, Bank Nagari, Pak. Bank Nagari. Bank Nagari itu ada yang syariahnya. RAI, Pak. Nah, kalau di daerah-daerah itu, kalau di sini di Bandung namanya Bank BJB. Bank BJB itu banknya Jawa Barat. Bank BJB Syariah itu ada. Bank Konven juga ada. Nah, terus kalau di Jambi ada namanya Bank Jambi. Bank Jambi itu kalau di Jambi itu dipergunakan untuk pembayaran gaji PNS Provinsi Jambi sama kota kalau nggak salah ya. Kota sama provinsi itu pakainya Bank Jambi. Dulu pakainya Bank 9 Jambi. Gitu. Di Jambi itu juga ada namanya Bank Jambi Syariah. Gitu. Jadi tidak asing lah dengan bank-bank yang umumnya itu. Lanjut, ini biodata saya tadi. Saya Hafiz, Maulana Ihsan, gelaran SEME, gelaran di Jambi, 26 Oktober 1999, dosen di manajemen bisnis syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah, S1-nya di Universitas Islam Negeri Sultan Tasyakuddin Jambi di Jambi, lanjut S2-nya di Jogja di Universitas Kerja Yogyakarta, lanjut mengajar di sini. Oke, selanjutnya apa itu Bank Umum Syariah? Bank Umum Syariah itu merupakan lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Beda ya dengan bank konven ya. Kalau bank konven kan nggak ada syariahnya. Salah satunya itu dari segi operasionalnya. Kalau kalian mungkin pernah ke bank syariah atau bank konven, pasti ada perbedaan di pertama kali kalian masuk. Apa itu? Ada yang tahu nggak perbedaan di pertama kalau misalkan kalian masuk ke bank itu apa? Kalau di bank syariah sama bank konven. Ada yang tahu? Itu mencolok sekali itu perbedaannya pertama kali itu. Sama-sama ramah Kalau ya. dari layanannya, Pak. Hmm, gimana layanannya? Contoh contoh prakteknya gimana? Misalnya kalau 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 kamu masuk ke bank syariah, nah itu gimana dari segi satpamnya, terus dari sambutannya. Lebih ke Islami, Pak. Benar lebih ke Islami kalau bank syariah. Kalau bank syariah itu kalau misalkan kalian baru datang dibukain pintu langsung mengucap salam, assalamualaikum bapak, ada yang bisa dibantu seperti itu. Itu kalau di konven juga seperti itu tapi tidak salam. Selamat siang bapak, ada yang bisa dibantu, sama-sama ramah. Tapi bedanya ucapan salamnya itu yang mencolok sekali kalau di bank syariah gitu. Terus juga misalkan kalian ke teller selesai maupun kalian datang maupun kalian selesai itu biasanya selalu mengucapkan salam, terima kasih bapak ibu, assalamualaikum.
Ya, yang sedikit, bukan sedikit sih, sangat mencolok kalau bagi saya. Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menyediakan layanan keuangan pada masyarakat dan juga lalu lintas pembayaran. Nah, sebagai lalu lintas pembayaran, berbicara mengenai lalu lintas pembayaran, kalau di bank itu ada apa namanya? Tempat penyimpanan uang itu yang bisa diakses 24 jam. Apa namanya ada tuh? ATM, ATM, ATM. Terus salah satu lalu lintas pembayarannya. Terus apa lagi? Yang secara online. Ada apa M-banking, lagi? M-banking. Ada lagi? M-banking dengan SMS banking sama? M-banking dengan SMS banking sama? Ada di sini menggunakan base bank syariah semua atau ada yang konven atau belum punya tabungan? konven Pak. Oh, konven. Kenapa tidak syariah misal Lagi ngurus Pak mau ngurus ke mana itu rencana? ke Bank Mandiri Syariah. Bank Mandiri Syariah tidak ada lagi misal. Ada lagi Pak. BSI paling Pak. Ya BSI. Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI itu sudah di merger jadi satu namanya Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi Bank Ah, Mandiri Bank itu Nagari aja Pak. Nagari Syariah Pak. Bank Nagari Syariah, Ya, Bank Nagari Syariah. Ya. ya. Lalu lintas pembayarannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, salah satunya tidak menggunakan riba, tidak ada bunga, hanya menggunakan bagi hasil. Di hasil. Ya, izin minum sebentar ya. Ya Pak. Oke, lanjut. Kenapa jadi serak ya? Yang kita bahas di sini nanti ada lima. Bahasa Padangnya lima, bahasa Padangnya lima, limo mana? Limo. Nah, kita bahas lima aja sesuai dengan RPS-nya. Apa sih yang harus dipahami mengenai bank umum syariah? Pertama ada peran bank umum syariah, ada sistem bank apa itu sistem bank umum syariah, bagaimana sistemnya, bagaimana fungsinya, bagaimana prosedur dan wewenangnya, dan bagaimana kredit pada bank umum syariah. Oh. Yang pertama peran bank umum syariah yaitu yang pertama ada menyediakan layanan keuangan syariah. Salah satu layanan keuangan syariah yang kalian ketahui apa? Ada yang tahu? Tadi sudah disebutkan apa layanannya. Kalau kalian mau menyimpan uang itu disebut apa? Menyimpan uang. Tabungan, tabungan syariah. Ada juga pembiayaan syariah, ada juga namanya deposito syariah, ada juga namanya investasi syariah, salah satu layanannya. Ada juga asuransi syariah, kartu debit syariah. Nah, itu merupakan salah satu layanannya. Terus selain itu peran bank umum syariah juga menghimpun dana masyarakat. Contoh menghimpun dana masyarakat itu seperti kamu misalkan nabung, nabung itu juga diartikan sebagai penghimpun dana masyarakat dari masyarakat dialokasikan ke sorry dihimpun disimpan ke bank syariah nanti dari simpan itu dikelola lagi mau itu diinvestasikan atau itu dijadikan saluran pembiayaan ke masyarakat yang membutuhkan. Nanti dari menghimpun dana itu sesuai dengan perjanjian kamu ada namanya akad. Kalau misalkan kalian pernah pernah ke bank syariah terus kalian membuka rekening di bank syariah Indonesia, nah itu biasanya kamu ditanyakan, Bapak Ibu mau pakai akad apa? Kalau untuk tabungan itu biasanya pakai wadiah atau yang satu lagi itu bagi hasil. Wadiah itu hanya titipan aja. Jadi kamu menabung itu ya untuk nabung aja. Jadi tidak ada namanya bagi hasil. Kalau bagi hasil itu kamu nabung, misalkan kamu nabung 10 juta, nanti selesai perjanjiannya ada uang kamu itu diputar lagi ke investasi lain oleh bank syariahnya. Nanti setelah
perputaran itu ada keuntungan. Nah, itu biasanya 60/40 kalau tidak salah. 60 itu untuk nasabahnya, 40 itu untuk perbankannya. Tapi kalau kamu ngambilnya akad wadiah aja, ngambil akad wadiah untuk nabung doang, kamu bisa mendapatkan keuntungan juga, tapi tidak ada kepastian gitu. Sukarela dari banknya aja gitu. Jadi tidak menentu, kadang kamu dapat, kadang tidak, seperti itu. Terus ada menyalurkan dana. Nah, tadi menyalurkan dana tadi, dana kamu yang disimpan di bank syariah itu disalurkan. Ada yang mau pembiayaan, ada yang mau buka usaha menggunakan akad. Bagi hasil nanti eh, kamu minjam uang ke, contohnya kamu minjam uang ke, bukan minjam, mengajukan pembiayaan ke bank syariah, mengajukan pembiayaan ke bank syariah, nanti kamu ditentukan mau usaha apa, mau pakai akad apa, gitu, atau mau mau sewa doang juga bisa. Tuh. Terus mendukung itu mendukung pembangunan ekonomi, contohnya seperti pembiayaan untuk UMKM. Tahu tahu UMKM? Tahu UMKM tidak? Lebih UMKM. Tahu. Nah, itu contohnya. Cek saya. Contoh UMKM. Contohnya apa? Di Taplau tuh ada nah, UMKM. Nah, salah satunya apa? Contohnya. Oh, maksudnya tadi Pak, tak terang ada Pak. Contoh UMKM tuh di misal. Ya, UMKM tuh usaha masyarakat tuh Pak. Iya, usaha kecil. Kayak ya usaha Contohnya. kecil-kecilan, kayak misalkan di Taplo ada yang buka stand, stand Anak. makanan. Nah, ya stand makanan. Terus, Itu lebih ke usaha kayak itu sih Pak, kayak usaha mikro tuh Pak, yang kayak warung kelontong tuh Pak. ya, Enggak dong. ya bisa juga. Nah, itu bisa juga disebut usaha kecil, usaha UMKM gitu. Mau itu dalam bentuk stand atau ruko itu disebut UMKM, usaha kecil menengah. Nah, jadi mendukung pembangunan ekonomi. Jadi pembiayaan di bank syariah itu tidak mematok bunga, tapi bukan mematok sih, tapi adanya bagi hasil. Jadi kamu misalkan butuh butuh dana segini untuk membangun usaha ini. Nah, tidak serta merta kamu langsung diiokan cek cek bank tuh, cek pegawai bank tuh tidak bisa langsung cair tuh Pak. Tapi awak harus ngesurveinya lu, buat cari usahanya untuk jangka panjang atau untuk jangka pendeknya. Nah, nanti setelah itu baru kalau misalkan udah oke saldonya, clear saldonya, baru di ACC-nya, baru tanda tangan pengajuan pembiayaannya, penyaluran dananya. Tuh, nanti bagi hasilnya gimana? Nah, itu tergantung kesepakatan awal nanti lagi. Misalkan bagi hasilnya berapa-berapa gitu. Tahu, terus juga ada namanya pembagian risiko. Sorry, kalau risiko itu bukan seutuhnya dana dari bank, tapi Ada pemilik. juga dari pemilik dana Pak. Nah itu penentuan risikonya menggunakan, kalau saya punya dana, bank juga punya dana, nanti disatukan. Kekurangan dana lah contohnya saya tuh. Saya tuh Ya, kurang dana jadi nanti. kayak ada nasabah yang invest ke bank tuh Pak. Benar. Nah, nanti risikonya dibilang, nanti kalau ada risiko gimana? Nanti kita tanggung bersama, itu kalau di syariah ya. Kalau di konven sepertinya tidak seperti itu. Lanjut. Setelah peran bank umum syariah, apa aja, bagaimana sistem bank umum syariah itu? Dengan sistemnya. Pertama ada prinsip bagi hasil, tadi saya udah jelasin. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil mudharabah untuk pembiayaan dan investasi. Ya, bagi hasil itu namanya mudharabah untuk pembiayaan dan investasi. Dalam bank syariah itu pembagian hasil itu beda dengan konvensional. Yang pertama itu kalau di syariah itu, di bank syariah itu ada namanya akad, pakai akad ya. Kalau di syariah pakai akad, kalau di konven itu tidak. Nah, di syariah itu pakai akadnya akad mudharabah. Ada namanya akad mudharabah. Nah, akad mudharabah itu
kemitraan antara pemilik dana dan pengelola. Itu yang pemilik dananya misalkan contohnya nasabah sebagai pemilik dana, Saiful Mal, dan bank sebagai pengelola Mudarib. Nah, jadi bank kayak misalkan kamu nabung lah contohnya gitu. Kamu punya dana kamu setoran ke bank untuk kamu tabung pakai akad mudharabah. Nah, itu nanti yang mengelola banknya. Banknya nanti mau diputarin ke investasi apa, mau disetorkan kemana, atau pembiayaan apa, UMKM kah, mikro atau makro kah. Nanti keuntungannya diputar lagi ke kamu, kamu dapat keuntungan biasanya setiap bulan ada yang masuk. Tapi tergantung, tergantung nominal kamu nabung yang ada di rekening kamu tuh, yang ada di rekening nasabahnya. Contoh misalkan 10 juta, 10 juta itu kalau tidak salah keuntungan itu berapa persen gitu. Nah, makin tinggi tabungan kamu makin tinggi loh itunya keuntungannya didapat itu. Nah, mekanisme pada akad mudharabah ini. Nah, tadi kan pertama akad mudharabah contohnya dalam bagi hasil. Nah, mekanisme seperti apa? Yang pertama itu nasabah menyimpan yang tadi saya jelasin kayak menyimpan dana tabungan gitu. Jadi si bank mengelola, kamu punya dana, si bank mengelola gitu. Contohnya itu yang tadi saya bilang itu pembagiannya itu 60 40, 60 ke kamu, 40-nya ke bank. Nah, selain itu ada akad apa lagi? Ada akad musyarakah atau kemitraan modal bersama. Tadi saya dijelasin sama Dea, sama-sama punya modal gitu. Sama-sama punya modal, kedua belah pihak aktif dalam pengelolaan atau sepakat satu pihak keuntungannya dibagi. Si yang punya modal segini, yang saya punya modal segini, si banknya punya modalnya segini. Nanti dibicarakan di awal keuntungannya mau berapa berapa. Nah, kerugiannya ditanggung berdasarkan porsi modal. Misalkan modal saya gede, modal si nasabahnya, modal si banknya kecil. Nah, itu nanti ditentukan kerugiannya gimana. Ada juga kerugiannya yang ditanggung oleh bank seutuhnya, ada juga yang ditanggung berdua seperti itu. Nisbah bagi hasilnya itu ditentukan di awal, tetapi ditentukan di awal itu bukan menentukan nominal pastinya, tapi ada perjanjian nanti pasti dapat keuntungan berapa, tapi bukan angka pastinya seperti itu. Terus selain prinsip bagi hasil, sistemnya itu tidak, larangan riba. Bank syariah tidak membebankan bunga pada pinjaman atau simpanan. Kalau contohnya kalau pinjaman, bank tidak menjamin uang lalu meminta bunga, tidak meminjamkan uang lalu meminta bunga, jadi itu melainkan menggunakan sistem akad atau kontrak. Contoh pakai akad apa? Kalau pembiayaan mau pakai akad murabah. Jadi bank membeli barang yang kamu butuhkan lalu menjualnya ke kamu dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Contoh, kamu mau beli motor nih. Contoh kayak Putri mau beli motor. Harga motornya itu 5 juta. Jadi Putri itu tidak ada uang segitu. Nah, dibelikan dulu oleh bank. Nanti dijual ke kamunya dengan ketentuan yang disepakati di awal. Contoh banknya menjual dengan kamu 17 juta. Jadi bank membelikan dulu, dijual lagi ke kamu dalam jangka waktu yang disepakati berapa tahun untuk dilunasin gitu. Misalkan harga motor 15 juta, dijualnya 17 juta. Itu kesepakatan di awal, kalau suka sama suka baru deal seperti itu. Berarti jual belinya dengan adanya margin, Pak. Benar, benar. Ada keuntungan di situ. Atau mau pakai akad apa lagi? Pakai akad ijarah. Akad ijarah, Sewa. sewa. Bank menyewakan barang. Contoh, bank menyewakan ruko. Bank tuh punya ruko nih, punya ruko. Terus kamu mau buat usaha. Nah, kamu bingung mau cari rukonya di mana. Jadi kamu nyewa ke bank syariah yang punya ruko itu. Jadi kamu hanya membayar sewa rukonya tiap bulan.
Kalau selain itu, selain pembiayaan, ada juga namanya simpanan atau tabungan. Yaitu tidak ada bunga tetap yang diberikan kepada nasabah seperti bank konvensional. Tapi kalau menggunakan akad mudharabah, nasabah bisa mendapatkan bagi hasil. Tadi saya bilang kayak kamu kamu apa nabung di bank lah tadi yang saya contohkan tadi. Nabungnya berapa terus dapat bagi hasil dengan keuntungan usaha bank dari penggunaan dana tersebut. Contohnya Contoh yang lainnya, kamu nyimpan uang 10 juta. Yang tadi saya bilang tuh, bank kelola dana kamu di berbagai macam usaha bank itu dapat untung. Kamu juga dapat bagian sesuai nisbah. 60, 40, 60 kamu, 40 bank. Gitu. Terus ada akad syariah. Bank syariah menggunakan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Murabah. Ada yang tahu akad murabahah? Apa itu akad murabahah? Tadi kamu Tahu udah Pak. siapa tuh? Oh, dia lagi aktif dia ya. Ya Pak. Keren dia mah. Apa itu dia? Akad murabahah. Pak. Akad murabahah dia. Akad murabahah itu apa? Akad jual beli antara bank dan si nasabah. Di mana Hmm. si bank ini membeli barang yang dibutuhkan nasabah seperti yang Bapak bilang tadi, yang membeli motor tapi nggak ada uang dia Pak. Nah, Lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ada kesepakatan marginnya di sana Pak. Misalkan dia beli motor 10 juta. Nah, si pihak hmm. bank menetapkan kalau bunga itu 20%, berarti dia harus membayar lebih yang udah termasuk Jadi, marginnya itu Pak. sudah disepakati ya. Ya, di sana tuh lillahi ta'ala itu Pak, udah disepakati bersama. Tidak Benar. ada yang merasa untung, tidak ada yang merasa rugi. Benar. Pandai deh ya, mah. Oke Pak. Terus, selain murabahah ada musyarakah. Ada yang tahu musyarakah? Selain dia lah. Siapa lagi selain dia? Ada yang tahu musyarakah? Iya, salah Pak. Boleh. Penyelamat kawan-kawan deh. Masyarakat itu apa akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih Pak, Hmm. yang dimana masing-masing pihak tuh dia ngasih modal Pak atau berupa uang, barang atau aset, dan akan menanggung resikonya tuh nanti dan serta berbagi keuntungannya itu sesuai kesepakatan Pak. Nah, Misalkan ruginya ditanggung bersama. pintar. Akad masyarakat tuh saya ulangnya, akad masyarakat tuh modalnya dibagi dua, keuntungannya dibagi dua, terus risikonya dibagi dua, sesuai kesepakatan di awal. Benar kata dia tadi. Ya Cek lain Pak. dia, ijaroh, tanggung nah. Apa Pak? Kalau ijaroh ada ya. Ijarah itu ya sewa Pak. Hmm. Misalkan yang tadi Pak udah Pak bilang lima akad sewa menyewa dalam perbankan syariah, kayak gimana si bank tuh menyewakan aset atau jasa kepada nasabah Pak dalam waktu tertentu. Misalkan tadi kata Bapak si bank ini punya ruko. Nah, kita mau Hmm. menyewa ruko tuh berarti kita harus membayar per bulannya kepada si bank. Kalau contoh lain deh ya, jangan ruko-ruko lain. Contoh lain, nyewa. Contohnya tuh kayak bank menyewakan mobil Pak, kayak Hmm. Kadia selama 2 tahun gitu Pak. Jadi dia Hmm. membayar per bulannya tuh ke bank itu Pak. Misalkan kok 3 juta per bulan atau apa itu Pak. Ya. Tapi ketika sewa itu sudah habis, kita mobil itu tetap miliknya si bank karena dia sifatnya hanya sementara. Ya, hanya nyewa, Nyewa ya Pak. cuma nyewa. Ini harus tahu diri ya dia ya. Misalkan lebih lah pulangan lele. Iyo Pak. Nggak ada orang loh Pak. Gitu loh, Pak. Nah, setelah lagi malah gosip. Oke, nah itu selain tiga akad itu ada juga namanya akad wadiah tadi akad titipan. Jadi nitip uang aja ke bank itu tidak diapa-apain. Dapat keuntungan tapi kalau hanya sukarela dari bank aja, misalkan bank mau ngasih ke rekening kamu, ya silahkan. Tapi tidak ada kepastian di situ. Gitu. Jadi titip misalkan kamu nggak mau uang kamu diapa-apain, ya udah wadiah aja nanti misalkan mau buka rekening. Tapi kalau kamu mau mau ada bagi hasil di situ, tentukan akadnya di awal. Bapak saya mau
Saya mau nabung tapi pakai akad yang ada bagi hasilnya. Contoh gitu. Oke deh, nanti dibikinkan. Tuh. Terus ada investasi halal. Bank Syariah hanya melakukan investasi dan bisnis yang halal dan sesuai dengan syariah Islam, yang sesuai dengan syariah Islam. Investasi halal ini apa contohnya, Kak? Apa? Ayo, contoh investasi halal atau usaha halal yang mau dibiayain oleh bank syariah. Kalau reksadana syariah tuh masuk nggak, Pak? Masuk. Ada reksadana syariah, saham syariah, sama kayak obligasi syariah, Pak. Hmm. Kalau untuk UMKM, usaha apa yang Kooperasi syariah, Pak. Nggak ya, Pak? koperasi itu masih koperasi syariah. Saya, saya belum pernah melihat koperasi syariah. Hanya koperasi doang yang baru saya lihat. Koperasi. Kalau misalkan di UMKM deh, contohnya yang ringan-ringan aja. Kalau misalkan di UMKM kayak usaha-usaha apa yang kalau mengajukan pembiayaan itu Pak itu pasti di ACC. Apa contohnya? Putri, Ano saya Putri mah. Ah contohnya usaha Putri. Di sini Maksudnya ini contoh produknya atau ya gimana? contoh contoh usahanya, contoh Kayak usahanya kuliner halal, kuliner halal. Contohnya apa kuliner halal? eh gimana cara contohnya, Pak? Sate halal tidak? Halal. Nah, menentukan halalnya di mana? Gimana cari halalnya? Dari bah Di dagingnya, bah, Sebentar ya. Di mana Adila? Adila? dari bahannya, Pak. Dari bahannya. Kalau gini, Pak, kalau fashion muslim itu pasti halal tuh, nggak, Pak? Kan Fashion muslim, halal. Fashion halal. ya, Nah, fashion halal. menjual Nah, produk-produk untuk umat muslim. nah, itu emang sudah pasti halal produknya Halal. tuh. Nah, Oh, mencari berarti ya bahannya berarti ya, Pak, tengok. iya. Contoh kayak misalkan fashion halal. Yang dinamakan halal itu bukan sama kayak makanan ya. Cara pengelolaannya menjadi suatu makanan itu gimana? Nah, kalau membahas masalah fashion halal pun dilihat bahan-bahannya itu dari mana. Contoh fashion halal itu contohnya apa? Fashion fashion itu apa? Ada yang tahu fashion itu apa? Fashion itu pakaian, Pak. No, no. Lifestyle, Nah, lifestyle. fashion itu bukan pakaian, tapi fashion itu lifestyle. Style kita dari ujung rambut sampai ujung kaki Ya. itu kan bukan Berarti fashion. betul tuh, Pak, kalau lifestyle. Nah, ya lifestyle. Tadi kan awalnya bilang pakaian. Koreksi dikit, Pak. Gelang-gelang jam itu termasuk fashion namanya. Nah, kita lihat misalkan saya sedikit cerita ya. Kemarin kuliah S2 ada membahas mengenai fashion halal itu diperdebatkan di kelas fashion halal itu gimana cara melihat halalnya. Nah baju saya pakai pun baju yang kamu pakai pun halal tidak pembuatannya dari bahan-bahannya halal atau tidak itu jadi diperdebatkan. Nah ditemukanlah artikel salah satu berita yang mengatakan waktu zaman wakil presiden Pak Jokowi, Pak Maruf Amin tuh mau 2025 atau 2026 itu kecilnya tuh mau membuat semua fashion itu disertifikasi halal gitu. Jadi maksimal 2025 itu semua fashion halal itu sudah mendaftarkan halalnya. Nah, tapi sampai saat ini yang saya ketahui atau kalau kamu tahu kamu boleh namakan yang bersertifikasi halal itu baru Rabani sama Zoya. Nah, tahu Rabani, Nak? Tahu, Pak. Nah, Rabani, Zoya tuh itu yang baru tersertifikasi halal. Nah, yang lainnya kayak toko-toko yang lain, yang produk-produk lain, dan contohnya fashion itu apakah sudah tersertifikasi halal atau belum? Nah, itulah salah satu yang didebatkan waktu saya kuliah S2 dulu. Tuh. Jadi ini masih masih perdebatan ini. Apakah warna batik saya ini nih sesuai dengan apakah tidak dari warna-warna yang haram? Karena kan saya pernah baca artikel eh, apa namanya lipstick warna lipstick itu kan warna terbaiknya adalah warna dari eh, minyak eh,
babi atau kulitnya gitu. Nah, itu warna terbaiknya. Saya pernah baca artikel seperti itu. Nah, jadi masih was-was. Nah, terus juga kan kosmetik itu kan sekarang dulu sekarang masih rame ya. Dokter detektif itu mereview-review apakah itu sesuai dengan kandungannya atau tidak, apakah berbahaya atau tidak. Gitu. Nah, Bank Syariah itu tidak mau meng ACC kalau usaha itu usaha di luar syariat Islam gitu. Jadi harus jelas usahanya. Setiap bulannya ada pengawasan dari banknya untuk usahanya tersebut. Jadi kalau mau mengajukan pembiayaan ke bank harus jelas dulu mau buka usaha apa. Kalau buka usaha makanan, bahan-bahan dari apa. Terus juga salah satu yang diaudit oleh bank itu adalah eh, tabungan si pembuat usahanya. Lihat dari rekening koran kalau nggak salah. Iya, rekening korannya. Apakah bisa tidak terjadi risiko ke depannya? Apakah ada nanti penunggakan pembayaran macet, pembayaran macet atau tidak? Nah, itu. Jadi dianalisis dulu oleh banknya. Kalau misalkan udah oke, udah cocok baru disalurkan pembiayaan seperti itu. Selanjutnya ada pengawasan syariah. Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan bahwa semua kegiatan bank sesuai dengan syariah. Nah, Bank Syariah itu juga diawasi, tidak tidak jalan sendiri. Jadi namanya itu Dewan Pengawas Syariah merupakan pengawas internal di setiap bank syariah. Jadi setiap bank syariah itu pasti ada namanya DPS untuk mengawasinya. Anggotanya berasal dari ulama atau ahli ekonomi syariah yang disetujui oleh MUI. Jadi semua itu endingnya pasti ke MUI. Kayak misalkan tadi mundur lagi, kayak misalkan tadi mau mau pengajuan sertifikasi halal, endingnya pasti ke MUI. Nah, untuk pengajuan sertifikasi halal itu ada namanya BPJPH. Ada tahu kepanjangan BPJPH? Badan. Tahu BPJPH tidak? BPJPH. Lihat BPJPH. Itu lembaga yang dari pemerintah, Pak, yang untuk menyelenggarakan proses sertifikasi halal. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu semuanya Halal. ya. Jadi semuanya itu didaftarkan ke situ. Endingnya ke MUI. MUI lah yang mengeluarkan logo halal itu. Nah, logo halal itu endingnya dikeluarkan oleh MUI. Seperti itu. Jadi semua bank syariah itu pasti mempunyai dewan pengawas syariah yang semuanya itu orang-orang itu disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Apa tugas-tugasnya? Tugas-tugas anggota dewan pengawas syariah itu apa aja? Pertama, menilai dan menyetujui akad-akad menilai atau menyetujui akad-akad syariah itu. Jadi akad-akad itu tidak semerta-merta ada di situ. Jadi harus diaudit juga, harus disetujui atau ditinjau oleh Dewan Pengawas Syariah itu sesuai tidak akadnya atau apa yang sudah berjalan dengan benar atau tidak, apakah malah melenceng. Terus juga memberi nasihat dan rekomendasi agar kegiatan bank syariah. Jadi ada audit setiap bulan atau triwulan atau tahunan. Itu biasanya audit dari Dewan Pengawas Syariahnya untuk berlangsungnya bank syariah itu melakukan audit syariah internal secara berkala. Selain itu, apalagi yang mengawasi bank syariah ini, itu ada namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melakukan pengawasan eksternal. Tadi kan internal, nah sekarang eksternal terhadap seluruh lembaga keuangan termasuk bank syariah itu sendiri. OJK, bank syariah itu di bawah OJK juga. Menilai kinerja keuangannya. Jadi laporan keuangannya tuh setiap bulan, setiap triwulan, setiap tahunnya, setiap mau pembukuan lah. Nah, itu di apa namanya tuh, dipublish lah. Jadi orang tahu. Kok di pengawasan syariah ini cuma DPS saja satu, Pak? Bukannya ada 3 ya, Pak? Apa aja tuh? Ada OJK, DPS, Hmm. sama MUI. Iya, ini kemungkinan typo tidak muek. Jadi sebenarnya pengawasan syariah itu benar kata dia ada 3,
Ada DPS, ada OJK sama MUI. Itu tidak salah paham. Diwasi oleh tiga, DPS, OJK sama MUI. Gitu. Kalau MUI ini melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa-fatwa syariah. Jadi semua fatwa-fatwa itu keluarnya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, itu diturunkanlah ke Bank Syariah, apa aja yang boleh, apa aja yang tidak, gitu. Sebentar saya minum lagi ya. Mas. Oke, lanjut. Selanjutnya ada fungsi apa itu? Fungsi bank umum syariah. Nah, sama tadi sampai sama kayak slide yang tadi, menghimpun dana yang saya bilang tadi di awal. Nah, yaitu ada pertama itu menghimpun dana, menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan lain-lainnya. Jadi sempat disinggung, menghimpun dana itu dapat uang dari nasabah jadi tabungan, dari tabungan itu nanti disalurkan menjadi pembiayaan atau investasi-investasi lain, UMKM atau usaha mikro kecil lainnya. Itu fungsinya itu menyalurkan dana, fungsi bank itu tadi juga yang sudah dijelaskan disinggung di atas juga, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, investasi dan lain-lain. Jadi dalam bentuk pembiayaan di apa, disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan tadi sesuai akad-akadnya yang disepakati di awal. Melayani jasa keuangan, menyediakan jasa keuangan seperti transfer, pembayaran dan lain-lain. Nah, transfer dan lain-lain. Pembayaran dan lain-lain ini kayak misalkan ada teller, ada CS, ada juga kalau tidak secara langsung itu ada namanya ATM, M-Banking, SMS Banking. Lanjut, ada investasi, yaitu melakukan investasi pada bisnis yang halal dan sesuai syariat tadi, sama seperti slide lihat yang atas tadi. Investasi investasi apa aja yang boleh atau yang tidak mau dibiayain oleh bank syariah itu. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada pengelolaan risiko keuangan dan operasional dengan baik. Kalau tidak salah kemarin hari Senin sudah belajar risiko bank syariah ya, Iya yang sama Bu disebut. Sani. Iya, sama Bu Seni. Caranya itu mengenali risiko, bangun risiko yang terjadi, apa yang bisa terjadi. Contohnya kayak nasabah tidak membayar cicilan, kayak penunggakan pembayaran. Nah, itu tadi gunanya sebelum sebelum melakukan pembiayaan, analisis itu tadi yang diperlukan oleh apa namanya, bank untuk menganalisis apakah ini nanti kedepannya apakah eh, bisa akan menunggak atau lancar-lancar aja. Jadi dilihat dari rekening korannya si nasabah itu. Suaranya hilang. Pak, betul nggak Pak kalau misalkan kalau kita meminjam ke bank syariah itu agak berbeda sedikit dengan bank konvensional. Dia pernah dengar Pak salah satu contoh itu kayak misalkan kita ke bank konvensional itu kita kalau meminjam yang ditanya oleh pihak si bank ini pasti jaminan apa yang mau diberikan oleh nasabah. Benar, benar. Tapi kalau dari si bank syariah ini lebih ke portofolio usaha ini yang ditanyakan Pak. Hmm. Iya Pak, Iya benar, benar. kayak latar belakang dari usaha tersebut Pak. Iya, benar, benar. Nah, benar. Nah, itu mau saya singgung tapi kelupaan. Nah, itu tadi jaminan tadi kalau pembiayaan itu kalau di konvensional itu pasti ditanya jaminannya apa gitu. Saya mau mengajukan pembiayaan ini kredit lah ya kalau di konven ya namanya, mau kredit ini. Nah, Ya Pak. apa jaminannya? Kalau jaminannya tidak sesuai dengan angka yang mau dipinjam,
ya mungkin tidak di ACC. Tapi di bank syariah juga ada juga jaminan. Nah, selain melihat portofolio tadi yang ya kecian tadi itu, ada juga ya, yang kalau misalkan nih dia nih cuman satu yang kurangnya, misalkan kayak portofolionya dalam segi rekeningnya itu tidak bisa ada keraguan untuk bisa tidak membayar ke depannya atau enggak lah gitu, atau malah lebih ke tidak bisa bayar lagi atau bangkrut usahanya. Tapi cuman satu itu yang tidak ragu lah gitu. Ada satu yang ragu. Nah itu di awal itu pas ada juga bank syariah yang meminta jaminannya, apa jaminannya gitu. Tapi kan lebih yang jadi skala prioritasnya bukan jaminan kan, Pak. Bukan, 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 Tapi bukan. kalau di konvensional tentu jaminan yang ditanyain, Pak. Benar, benar ya. Kalau konvensional itu mau usaha apapun, mau itu mau buka usaha, sorry, mau buka usaha daging guling ini, tahulah ya. Nah, itu biasanya langsung di ACC aja kalau jaminannya bagus, itu jaminannya mobil atau jaminannya rumah. Gitu. Tapi kalau syariat tidak, harus sesuai dengan syariat Islam. Bukannya harus benar-benar syariat Islam. Terus kalau ada bank syariahnya ragu dengan satu satu apa ya satu keraguan, nah biasanya meminta jaminan. Gitu. Tapi tidak tidak jaminan itu yang menjadi patokan utama dalam bank syariah. Tuh. Nah, selanjutnya, prosedur dan wewenang pembiayaan umum syariah. Berikut adalah beberapa hal prosedur pembiayaan bank umum syariah. Pertama, pengajuan pembiayaan. Seperti biasalah, kayak berkas-berkasnya apa aja yang dibutuhkan oleh masyarakat, KTP, KK, apalagi ya, eh, akta pendirian biasanya itu usahanya, terus berbagai macam administrasi yang dibutuhkan oleh bank syariah itu untuk pengajuan di awal. Terus dianalisis pembiayaannya, dianalisis tadi maksud saya itu usahanya sesuai dengan syariat atau tidak. Terus juga usahanya untuk jangka Potensi panjang, bagi hasilnya, Pak. intensi bagi hasilnya gimana. Terus setelah itu baru menentukan akadnya, gimana mau keuntungannya berapa, gini resikonya gimana. Terus baru kalau sudah dianalisis sudah oke semuanya, barulah pencarian pembiayaan. Tuh. Jadi tidak ujuk-ujuk tidak ujuk-ujuk langsung tiba-tiba ACC aja gitu ya kalau di masyarakat itu emang ribet ribet tapi itu tidak merugikan di akhirnya gitu, ribet di awal tapi merugikan di akhirnya Beda soalnya kalau dengan konvensional, enggak, Pak. nah, Mudah di ya, awal tapi kayak kayak membunuh di akhirnya, Dina, Pak. kita kacaki awak di akhirnya. Ya, kan itu Pak, kalau misalkan kita minjam kan yang dimintanya jaminan. Nah, ketika si nasabah ini agak telat membayar, ya jaminannya pasti disitanya langsung. Iya benar benar gitu. Tapi kalau di masyarakat itu saya, saya, saya dulu pernah sempat magang di bank syariah anak di BSI waktu S1 dulu, tapi tidak ada di pembiayaan loh tapi saya waktu itu di ini pas musim haji. Nah, pas musim haji kalau ini menjual real. Tahu real? Tahu uang real? Rial, real per rial gitu. Nah, saya ditugaskan di situ menjual real untuk orang penukaran uang lah, bukan jual, penukaran uang, bukan jual, sorry. Tapi, tapi penukaran uang dari rupiah ke real. Gitu. Wewenang umum syariah dalam pembiayaan. Kalau di syariah itu namanya pembiayaan, kalau di konven itu biasanya disebut kredit. Menentukan yang pertama itu wewenangnya menentukan jenis akad, nilai kelayakan nasabah, layak atau tidak nasabah ini untuk disalurkan pembiayaan. Terus menentukan syarat ketentuan pembiayaannya, mengatur penyaluran dan pembiayaannya, melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Nah, itu yang tadi saya bilang, usahanya itu dipantau juga, walaupun usahanya dibiayain oleh bank syariah, tidak semata-merta di ngasih uang,
mau mau usaha itu berjalan, berdiri atau tidak, pasti tetap dipantau. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional itu mau usahanya terserah, yang penting ada jaminan lah gitu tadi yang kayak dibilang dia. Kalau syariah itu tidak, harus ada pemantauan setiap bulan atau triwulan gitu. Jadi usahanya itu dipantau, berdiri atau tidak usaha ini, sesuai tidak dengan perjanjian di awal, akad-akad di awal, sesuai tidak dengan syariah-syariah Islam, seperti itu. Memang sih Bang, syariah itu sulit emang di awal, kayak kayak yang dibilang tadi, seperti yang dibilang tadi, emang payah di awal, tapi tidak ada mencaki di akhirnya. Kalau di konven tuh yang menyalurkan dana, tetapi misalkan enggak dapat bayarnya, jaminnya itu langsung ditariknya, telat biasa bantah. Nah, tapi kalau di konven itu ada peninjauan dulu, kenapa nih tidak bisa bayar? Apa nih ininya permasalahannya? Dia analisis lagi, misalkan tidak bisa bayar, baru dibantu solusinya gimana, dibantu solusinya seperti itu. Yang saya pelajari waktu saya magang dulu seperti itu. Oke, sudah setengah tiga. Tidak terasa ya, sudah setengah tiga aja. Saya sudah materinya, teman-teman. Ada yang mau di-sharing ke saya? Boleh? Kita santai aja. Di Padang, Acok, Acok masih Acok Gampo deh ya. Lai, Pak. Setiap mini, cina ya. Kalau setiap ini enggak ada, Pak. Yang terakhir kok kapan? Bila? Kalau agak lama sih. Tapi kayak misalkan sampai Kumabara gitu. Enggak terasa terasa ada. Padang tuh lah lama sih, sebelum jadi dosen loh. Itu liburan ke Padang. Oh, setelah S1, setelah lulus S1, setelah sidang, main ke Padang, di rumah Singkara tuh. Ya di Mentawai kampungnya, tapi terasa ke Singkara. Lagi duduk sandang, lagi duduk kandang tuh nak. Itu bergoyang saya, tapi pintu bergoyang enggak ada. Awak bergoyang dah. Celik. Pintu apa bergoyang? Angin enggak ada. Enggak ada. Iya, tapi enggak lama bergoyangnya dah, sabantai bergoyang. Itu baru celik keluar, lah keluar sih orang masa doang. pertama kali itu pertama kali merasakan gempa itu di Padang, tapi tidak kencang-kencang mana, yang kencang banget, yang kencang banget tuh serasa nak tabalah bumi itu di Jogja, Oh, pusatnya pusatnya tuh sejam dari sampai 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 Ambo, sejam waktu itu. Oh, setelah Idul Adha, lagi mau potong-potong daging tuh nak, bu boyak sih sado. Salahnya Patang tuh lucunya tuh, berlindungnya tuh enggak sampai lapang dah, di sebelah itu di tinggi. Astagfirullahaladzim. Itu salahnya, pernah enggak pernah dapat edukasi gempa mungkin tuh iya, Pak. salahnya tuh. Oke, ada yang mau sharing teman-teman? Lepas, Pak. Lapas ada. Nah, pas. Oke, ini emang sekelas itu emang 7 orang ya dia ya? Iya, Pak. Lah ada berapa semester di di sampai kuliah dia deh, Maksudnya, yang Pak, lah ya yang itu dari semester terakhir ya, Pak. oh, lah ada yang skripsi tuh. Allah, Pak. Itu kami lah yang kami sudah kelima tanam. Oh, lah angkatan kelima. Enggak yang bulan kini, yang tahun kini kok. Hmm, iya, 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 iya. Kece, kece, kece Ambo, banyak loh orangnya.
Karena kan universitas. Nah, kalau di prodi lain banyak, Pak. Cuman di ekonomiku yang agak sketek. Bah tuh Entahlah, Pak. Mungkin mikirnya ekonomi sulit, Pak. Kan memang iya agak susah setek, Pak. setiap semester tuh cek cek kelas nih man. Iya, Oh cek kelas sebenarnya. Sama lah sih kok. Yang di Siko kok baru lah, baru ya. ma- baru tahun lalu berdiri yang manajemennya baru tahun lalu lah. Sekarang baru baru ada dua cek cek kelas dua kelas reguler sama non reguler. Nah di situ adalah kelas reguler non reguler enggak? Lai, Yang kelas pekerja gitu, kelas kelas lai apa? ada. Itu Hmm, paling di bisnis digital ada, Pak. Kelas pekerja. di ekonomi enggak ada? Lenado kami di ekonomiku masih anak-anak muda sih. Oh, Masya Allah. Gen Z ada enggak? Gen Z. Masih ya. Itu oke. Tidak ada yang bisa sharing lagi, teman-teman. Yusuf, Rian, David, Yufidi, Dila, Ma, Putri Joko. Nyala follow hilang lah. Inyo HP-nya angin, Pak. Aneh apa ya? Yo, Apa apa iPhone apa itu? enggak. Oh, Samsung, Pak. Samsung aneh lah ya. Yalah. Bentar saya kirim link absen dulu ya. Ya, Pak. Dengan dosen yang lain lah absen Dila. Lai, Pak. Nah, iya. Nah, itu di lah lah di lah dikirim link absennya. Absen cari nama nama dosennya nama 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 saya. Nama saya ada tuh. Nama Ambo. Dan tuh kalau disingkat itu kasar. Kasar bahasanya. Tidak ada Yo. cocok. Tidak ada pantas itu. Ah. Di kampus sistem perkuliahannya ada online atau offline taruh adalah. Online offline, Pak. Oh, online offline itu baca cara. Misalkan ada beberapa fakultas yang online duluan, kayak 3 bulan. Nanti Eko ada lo yang setelah itu ada lo fakultas lain yang 3 bulan lo gitu, Pak. Oh, kayak 8 pertemuan online, 8 pertemuan offline gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, lancar tuh Jadi kan. kami ekonomiku patang kan ala offline. Jadi kini kami online nih, maka pakai Zoom kami nih, Pak. Hmm, pantas lah mencari kok pada di rumah, ada di kelasnya. Iya, tapi ada beberapa kata Kak Prodi kan kayak yang misalkan bank dan lembaga keuanganku mungkin perlu kita offline, jadi kita offline kan gitu. Cuman Iya. ada beberapa aja. Mm-mm. Di ada MK Bank praktek Bank Mini Syariah enggak? Seri, Nggak ada praktek udah, Bank Pak. Mini. Oh, enggak ada ya. Tapi di semester dia semester sampai ada udah Pak. Entah kok di semester lain nggak tahu dia ada. Dari semester satu 2 3 ada ya. Nggak ada udah, Pak. Karena kan kami disuruh pilih Pak ketika semester sampai itu oleh Pak pas patang KRS kok kan ada yang di bagian bisnis ataupun kayak keuangan gitu. Nah kami yang di semester sampai oh kami keuangan Pak PP23 kok Pak. Oh Makanya ya, belanjanya bank dan lembaga keuangan iya bukan benar. bisnis. Nah, saya mau tanya nih, karena pengalaman saya, teman-teman saya tuh waktu dulu S1 itu pada bingung. Pada bingung setelah S1 mau mau mengah, nggak tahu mau ngapain lah gitu. Kalau saya tanya saya satu ya, biar saya akrab juga. Dea, mau setelah S1 mau ngapain? Mau kerja di bank Pak. Ah, mau ah? Mau kerja di bank. Mau kerja di bank. Bank A nama, bank A pilihannya apa? Paling bank nagari Pak. Oh, Tapi bank di negara. bukan bagian kayak Teller. eh teller enggak Pak. Cuman di bagian apanya Pak kayak di bagian kantorannya gitu Pak. Oh, kayak Kantor. bagian pembiayaan tadi ya. Ya pembiayaan gitu. Kenapa nggak mau jadi teller? Eh
tinggi kurang, Pak. Pakai fisik tuh. Emangnya pakai nggak sih, Pak, kerja di bank tuh? Iya sih, dulu, Hmm. dulu, dulu. Itu kan grooming nomor satu. Hmm, Grooming. Itu mungkin kayak IQ tuh mungkin apa ya, Pak? good looking Namanya gitu kok ya. good ya, good looking sama kayak tinggi badan sama berat badan. Iya, iya sih benar juga. Iya, karena kan Tapi dia beda. ada tiga sih, Pak. Kalau Bah, enggak, kalau dia sih kalau enggak di bank, kalau enggak di bagian perpajakan, kalau enggak ya buka bisnis lah, Pak. nah ya, mantap, mantap. Semoga terrealisasi ya. Amin. Hmm. Tapi ini ada nanti ada magang di banknya. Magang kemana? Magang tuh tergantung mahasiswa sih, Pak, maunya di mana. Jadi kalau kami ajukan saya proposalnya gitu sih. Hmm. Yo, danga-danga dari kakak kelas gitu, Pak. Hmm. Iya, mantap, mantap, mantap. Yusuf, Yusuf Pasaribu. Kalau Yusuf, Iya, Pak. setelah tamu ke Yusuf, cita-cita Yusuf. Nggak tahu, Pak. Nah, kan? Nah, itulah salah satu penyakitnya. Tidak ada bayangan ke tuh Yusuf. Ke Mekah mungkin, Pak. Mekah mau jadi imam di Masjidil Haram ya. Iya. Amin, amin, amin. Ya Allah. Nanti sering berjalannya waktu Amin. berkembang sendiri. Pengennya kemana? Iya, Pak. Dila, Iya, Pak. Dila sekarang di kos tuh Dila. Apa di rumah? Di rumah, Pak. Oh, iya, sekarang online ya. Setelah S1 ke mana Dila? Kau ke mana Dila? Kau ke Cari Bukit? kerja, Pak. Di mana Kerja. dapat aja, Pak. Oh, belum terpikir mau kemana gitu ya. Tuh. Putri, Talita Fadila Putri. Iya, Pak. Lah dingin apa itu? Olah pakai AC. Allah, Pak. Oh, Allah pakai masuk AC. kulkas ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Setelah S1 ke mana Putri? Kerajo deh, Pak. Jadi mana ke Rajo ke Buki? Di bank-bank, Pak. Mau ke Bagi. Bank kalau nggak di pajak, Pak. Mantap. Semoga terwujud ya. Amin. Amin. Tapi kalau ada info beasiswa S2 boleh tuh, Pak, share. Banyak mah biasanya Iya, Pak. Ya kasih lah, Pak. Kami mau S2 tuh, Pak. Mau ngambilnya di apa juga, tetap di ekonomi syariah juga. Mau di Manajemen. mana? Mau di mana rencana? Jogja, Bandung boleh juga. Ya, pokoknya ada beasiswanya lah, Pak. Ada info Iya, tuh. di tergantung beasiswanya. Di UPI ada. Di UIN saya juga ada. Ah, boleh tuh, Pak. Ah. Nanti nanti saya infokannya. Kita lah berteman di IG. Tuh, Nah, ya, wala berteman follow-followan, Pak. ya. Astagfirullahaladzim. Ya nanti saya infokannya kalau ada ya. Oke, Pak, Sering juga ditunggu. di apa nama di IG itu banyak tuh nah info beasiswa biasa tuh info loker kan ada kan di IG nah info beasiswa lah dolos tuh kayak bidik misi kayak info dari swasta gitu kayak dari PT Jarum tuh ada loh beasiswa banyak asal mau cari ada niatnya bisa lah tuh dapetnya. Ya, Pak. Kelas setengah tiga lah kosong lo kampus kampus Ambo di Sika Le asik sama mahasiswa UNU nih, Pak. karena di Bandung kan pakai bahasa lainnya acak bahasa Sunda nah, tapi tidak Kumaha iya gitu, iya Pak. pemain iya damang gitu susah bukan Oh, susah susah. lagi adaptasi lah gitu Nuju naon gitu, Pak. nah, ayah naon Nuju naon mau kemana, Pak? mana mau Nuju naon mau kemana? ayo mau kemana badai ke mana Pada badai kemana? badai ke mana badai UI mau pulang gitu Eh,
Pinter bapaknya. Ah, iya, lah hampir setahun kok, masuk situ Wah, itu bulan 9, nggak salah. Bulan 9 tahun lalu setelah lulus tuh. Bulan wih, 9. langsung dapat kerja ya Pak. Ya, alhamdulillah. Lancar luncur Bapak. Ya, luncur. Tinggal terbangnya lagi sampai kampus. Eh, Di kelasnya emang 7 orang ya. iya Pak. Hmm. Lah. Oke, teman-teman. Ada yang bersharing lagi, ada yang bertanyakan lagi? Enggak Pak. Kan Nggak ada, kesan Pak. yang baik yang kami kasih kan Pak. Ya, lahir, alhamdulillah lahir. Masuk pulang kampung loh. Guys. Ya mana? Patang tuh baru pulang kampung lagi nih. Semoga bisa Iya, bertemu ya. iya, sekali ini aja kita zoom ya Pak. Dapat info dari tim panitia yo. Sekalian Eh, satu pertemuan sini. Batu. seru Pak dari Kepatang mah sama Ibu Sandi tuh Ah, seru sama Pak Hafiz juga seru. Masya Allah, terima kasih. Ya karena nyambung bahasa Jawa, nah, apa seru. Ya, Ya nanti kalau ada lagi bila-bilanya ya Zoom lagi wah. ya. Insya Kadang betul nggak sih Pak kalau misalkan cara pembawaan ngajar dari dosennya tuh menentukan kayak kesukaan oleh mahasiswa juga. Kalau kalau misalkan dosen pembawaannya bagus juga pasti mahasiswanya aktif nanti. Ya benar, benar gitu. Kalau kayak apa ya, kayak sugesti gitu, nak. Ya, Sugesti dari dosennya ke mahasiswanya TKA gitu. Apakah ya. lesu atau semangat gitu kan? Ya alhamdulillah kalau kalau nyambung, kalau nyaman gitu. Kayak ada apanya Pak kayak Mm-mm. Oke, discussion session ada lagi teman-teman, teman-teman lah. kawan-kawan saudara-saudara. Teteh-teteh kalau di sini teteh-teteh. A a a a Ya. Daripada di sini kotor Pak. Kumuh. tahu itu Iya, umum. i a a. Itu untuk anak kete. Nah, Hafiz. habis. Astagfirullah. Oke lah. Ada lagi teman-teman yang lain? Ajukan kembali, Pak, biar kita bisa ketemu, Pak, di Zoom. Boleh, boleh nanti diajukan ke panitia-panitia yang lain nanti. Bapak Kan ngajar di semester kami aja, atau semester 6 ada juga. Sadonya Maja kan baru nih, kan baru baru buka jurusan. Bukan, maksudnya tuh yang untuk pertemuan Zoom ini nih, Pak. Kan sering sampai MK Iko. Oh, MK satu ini aja. Ya, Oh. cie cie MK saya. Nah, ajukan balik, Pak, biar Zoom kita balik ya. Jadi. Siap, siap, siap. Ada lagi Dila, Talita, Rian, Yusuf, David, Dea. Cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Cukup, Pak. semuanya. Terima kasih Terima kasih, Pak. atas Punten. Makasih, Pak. Hatur nuhun. Oh, Bukan atur Oh, nuhun, punten. Pak. Hatur nuhun, Hafiz. Hatur nuhun. Oh, ya. Kan ya itu kan. Iya benar. Hatur Hatur nuhun. nuhun sadayana. Nah, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Dari Jadi, dari tadi saya dapat laporan kalau dosen-dosennya banyak mahasiswa banyak tidak masuk, tapi semester ini mantap, masya Allah. alhamdulillah. Sukses terus ke depannya, semoga kita bisa bertemu. Yang sudah follow, yang belum follow, boleh di follow nanti. Oh, Dari Padang kan, iya. saya pulang kampung di komen, Pak, saya Kabari-kabari, Pak. gaji. Jangan saya historinya. You can call me bro, anjay. Oh, siap. Asik. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Salam. Pak. Ya, salam buat dosen Terima pengampu. kasih sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga Amin. berkah bagi dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ya Semoga ya, mana? anjay. Seru, Pak, seru. Iya, siap. Terima kasih. Salam buat dosen pengampunya. Salam. Bapak Mirza, halo. Oh, ada. Ada dari tadi. Halo, Pak Mirza. Hai, Assalamualaikum. keren Pak Mirza. Assalamualaikum Mantap, warahmatullahi Pak Mirza. Assalamualaikum. Ya, Salam, Pak. salam kenal Bapak.
Salam kenal kembali ya. Terima kasih materinya, semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Amin, alhamdulillah. Oh, orang Padang apa? Iya, ada saya dengar tadi. Saya kan ikut dari awal. Pak Iya. Mirza orang Aceh, Pak. Oh, orang Aceh, Bapak. Jauh lu apa Majana? Iya, dari Sabang. Iya, iya. Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih waktunya teman-teman semua. Terima Saya kasih tutup, Pak saya Hafiz. akhiri. Bapak terima kasih semuanya. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya. Iya Bapak.